Halo guys, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sebuah jaringan, lebih tepatnya pada kabel UTP tipe cross kabel dan stack kabel. Langsung saja kita mulai. Apa kalian siap? Let's start. Mengenal lebih tentang kabel UTP. UTP kabel atau lebih kepanjangan dari Unshielded Disturbier, diambil dari kata unshielded, menandakan bahwa jenis kabel jaringan ini tidak memiliki pelindung aluminium seperti kabel disturbier lainnya, tentunya STP. Kata disturbier ini berarti bentuk kabel yang membungkus setiap kabel tembaga dengan plastik berwarna. Setiap plastik pada kabel UTP memiliki susunan warna yang berbeda dan memiliki fungsi yang berbeda juga. Lanjut. Dalam kabel UTP terdapat 8 warna yang berbeda. Setiap warnanya dalam kabel UTP memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Berikut penjelasannya. Orange, kabel orange memiliki fungsi untuk jalur paket data. Putih orange, kabel warna putih orange memiliki fungsi untuk jalur paket data. Hijau, kabel warna hijau memiliki fungsi untuk jalur paket data. Putih hijau, kabel warna putih hijau memiliki fungsi untuk jalur paket data. Biru, kabel warna biru memiliki fungsi untuk jalur suara. Putih biru, kabel warna putih biru memiliki fungsi untuk jalur paket suara. Coklat, kabel warna coklat memiliki fungsi sebagai konduktor tegangan DC. Dan putih coklat, kabel warna putih coklat memiliki fungsi sebagai konduktor tegangan DC. Lanjut. Dua tipe model kabel UTP. Yang pertama adalah strike kabel. Strike kabel ini adalah kabel yang memiliki ujung pertama dan dengan ujung kabel yang memiliki urutan pin yang sama. Jadi di dua ujung kabel yang berbeda itu memiliki urutan pin yang sama. Jenis kabel ini umumnya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, seperti contohnya koneksi antar komputer dan saklar, atau hub, menghubungkan komputer dengan LAN di modem kabel atau DSL, koneksi router dengan LAN dalam model kabel atau DSL, menyambungkan antar switch ke router, mengkoneksikan hub ke router. Nah, contoh gambarannya seperti ini. Konektor RJ45 dipegang dengan tangan dan dipandang di pin kuningannya ini dari kanan ke kiri. Nah, gambaran kanan ke kirinya itu yang pertama dibaca dari kiri. Jadi yang paling kiri ini putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, coklat, putih coklat, coklat. Nah, saja untuk jalur kabel strike ini memiliki urutan yang sama seperti yang tadi dijelaskan. Contoh di PCA dan hub B. Di PCA ini disambungkan dengan RX plus di pin 1, RX min pin 2, RX plus di pin 3, pin 4 dengan pin 4, pin 5 dengan pin 5, RX min 6, pin 6 dengan 7, pin 7 di pin 7, 8 di pin 8. Nah, perbedaannya di sini. Urutan PCA dan hub B ini menggunakan urutan pin yang sama atau lurus persis. Bukan perbedaan sih, tapi penanda kalau ini itu termasuk jalur kabel strike itu pada bagian jalur kedua ini yang di hub. Pada urutan pin hub memang sama dengan urutan
jalur yang pertama, jalur 1, tapi di penukaran RX-TX nya berbeda. Di pin 1 RX plus, pin 2 RX min, di pin 3 TX plus, dan pin 6 TX min. Nah, pin tersebut menandakan untuk kabel strike. Untuk pengecekan strike kabel pada lens tester itu seperti ini. Jadi 5 ke 5, 6 ke 6, 7 ke 7, 8 ke 8, dan seterusnya. Lanjut pada cross kabel. Di cross kabel ini mempunyai susunan pin yang berbeda-beda antara ujung awal dan ujung akhirnya. Jenis kabel ini digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sama atau serupa. Seperti contoh, koneksi antar dua komputer secara langsung, menghubungkan dua saklar, koneksi dua konstrator, menghubungkan switch dengan hub, sambungkan atau menghubungkan komputer dengan router. Contoh dalam tampilannya seperti ini. Kita baca dari kiri, yaitu di ujung pertama seperti urutan kabel strike, tetapi di ujung akhirnya dilihat dari kiri yaitu putih hijau, hijau, putih coklat biru, putih biru, mohon maaf, putih hijau hijau, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat coklat. Yuk. Nah, jalur kabel cross berikut adalah contohnya dengan VCA dan VCB. Di VCA pin 1 adalah TX, pin 2 nya TX min, pin 3 nya RX plus, pin 4 dengan pin 4, pin 5 dengan pin 5, RX min, pin 6, pin 7 dengan pin 7, pin 8 dengan pin 8. Nah, menandakan kabel crossnya pada urutan VCA menggunakan urutan pin yang sama atau lurus seperti strike kabel. Sedangkan urutan VCB memiliki perbedaan pada bagian urutan 1, pin 1 dengan TX plus, sambungan dari TX min di pin 6 VCA, dan pin 2 TX min sambungan dari mohon maaf yang tadi pin urutan 1 TX plus sambungan dari pin 3 VCA RX plus, pin 2 VCB TX min sambungan dari RX min di pin 6 VCA, pin 3 VCB RX plus sambungan dari TX plus pin 1 VCA, dan pin 6 RX min sambungan dari VCA TX min dari pin 2. Nah, urutan tersebut menandakan untuk kabel cross. Contoh dari pengecekan cross kabel pada lens tester berikut. Yang sebelah kiri seperti strike kabel urut dari 1 sampai ke 8. Tapi untuk cross kabel dia itu dimulai dari 3, 6, 1, 4, 5, 7, 2, 7, 8 itu. Nah, keperluan untuk crimping ini alat-alatnya seperti tang crimping. Dalamnya ada patokan RJ45 dan RJ11 untuk tang crimping umumnya, dan di sebelahnya adalah konektor RJ45 untuk menyambungkan kabel UTP ke konektor, dan berikutnya adalah ada lens tester untuk apakah kabel UTP atau kabel LAN itu tersambung semua apa tidak, ada yang terputus apa tidak.
Sekian dari penjelasan saya tentang kabel strike dan kabel cross. Kalau ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.